nggak perlu pakai guru, otodidak is oke lah. Tapi kalau madrasah agamanya Islam, pendidikan agama Islam, opo ya pakai gurunya Mbah Google, dan nanti periwayatnya keliru dan munqati atau periwayatan ilmu agamanya terputus dan tidak jelas. Gitu? Apalagi kalau kulak di Mbah Google kadang-kadang. Gitu? Minhum. Pemahaman, kadang-kadang pemahaman tafsir agama itu berbeda dengan tafsir agama yang dikembangkan oleh madrasah. Karena banyak yang memahami bahwa kita beragama ini seakan-akan kadang-kadang kita itu beragama berdasarkan landasannya Al-Quran dan hadis. Betul, tapi tafsirnya dan terjemahannya, bukan Qurannya dan hadisnya. Kita itu beragama berdasarkan tafsir-tafsir agama. Quran kadang-kadang bahasa Arab kurang ngerti, artinya berora, kan hanya nganut dari tafsir para ulama yang menafsirkan begini dan begitu. Hadis juga demikian. Gitu? Artinya kita beragama itu berdasarkan tafsir-tafsir. Maka dalam konteks pendidikan agama di madrasah ini, kalau otodidak gurunya tidak kompeten, ya, wis kalau jenengan wis otodidak belajar dewek ngaji maring Mbah Google ya kena, bisa jadi salah asuhan. Nah ini, maka akan terjadi kontraproduktif tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ini salah satu ya. Kemudian kita lanjutkan, kita meningkat. Tadi ini menyangkut masalah guru. Tadi ekosistem tentang pendidikan untuk peningkatan. Yang kedua, yang guru, murid, ya, siswa. Kita tadi tahu bahwa di Kabupaten Cilacap siswa kita juga meningkat. Artinya secara kuantitas naik, kualitas juga alhamdulillah berbagai macam prestasi telah ditorehkan di Kabupaten Cilacap, baik lomba, baik olimpiade, baik KSM dan seterusnya, mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional bahkan internasional. Gitu toh? Ini sudah. Tentu, apakah ini sudah cukup? Belum. Apakah sudah puas? Belum. Karena memang pendidikan ini selalu dinamis, gak pernah statis. Kalau statis, kelas 1 tetap kelas 1 saja gak pernah naik-naik. Dinamis kenapa? Karena siswanya juga tiap tahun berganti. Yang kelas 3 lulus, kemudian yang belum masuk jadi masuk. Yang kemarin sudah tahu, datang lagi nggak tahu. Gitu? Kemudian anak-anak yang kemarin diberitahu mungkin karakternya juga berbeda. Gitu? Maka tentu ketika anak-anak kita dipercayakan kepada Bapak Ibu di madrasah untuk dikelola, dididik dengan baik, dengan berbagai macam parameter. Sekarang parameternya pirang-pirang. Ada madrasah layak anak, madrasah ramah anak, benar ya? Kemudian no bullying, no apa itu? Ya, anti kekerasan. Ya, ya kadang-kadang masih ada bullying, ya, ada kekerasan dalam madrasah, entah itu dilakukan oleh sesama siswa ataupun antara siswa dengan guru atau tenaga kependidikan. Berarti perlu ada satu regulasi, aturan yang jelas, tata tertib yang harus ditaati oleh semua. Ini siswa. Kemudian yang ketiga, wali murid. Nah, wali murid itu bukan karena kebetulan dia bapaknya anak-anak yang dititipkan. Wali murid adalah dialah yang mempunyai otoritas secara tekstual ataupun kontekstual, yang berkewajiban mendidik anak-anaknya adalah bapak dan ibu. Kita hanya memperoleh mandat untuk mendidik selama di madrasah sana. Tetapi kewenangan pendidikan mutlak masih
bawah orang tua. Kita hanya membantu orang tua. Maka dalam proses pendidikan yang dilakukan di madrasah, karena kita hanya substitusi mewakili orang tua, maka kita harus membangun komunikasi dengan orang tua. Nah, maka di tingkat kabupaten ini masing-masing madrasah, ayo bikin formula bagaimana komunikasi kepada orang tua. Agar prestasi anak-anak kita terpantau, tersampaikan kepada wali murid. Entah itu mulai ada kumpulan, atau katakanlah kumpulan wali murid. Kalau wali murid satu madrasah kesuwen kakean, kadang-kadang ngentek snack birang-birang. Karena kakean, gitu. Tapi mungkin boleh dikembangkan caranya bi. Ya pokoknya diserahkan kumpulan wali murid ya per kelas. Jadi dikelola oleh wali kelas. Apa sebulan pisan atau satu semester sekali untuk menyampaikan prestasi ataupun kendala-kendala yang terjadi pada siswa. Ya sampaikan yang berprestasi, matur nuwun Bapak Ibu panjenengan, putra panjenengan punya prestasi cukup baik secara akademik, di non akademiknya sikap, akhlak dan seterusnya cukup baik. Mohon tolong terus konsisten, mungkin kalau yang kurang ditingkatkan, apa yang menjadi kendala didiskusikan. Termasuk ketika punya prestasi ya disampaikan terima kasih sudah berprestasi juara ini dan itu. Dan ketika kurang ya ada kenakalan ya disampaikan. Jadi disampaikan dalam momentum yang bersifat normal. Tapi kalau tahu-tahu orang tua dipanggil, kira rasanya aku gitu dipanggil karena bocahku kayaknya negara nakal. Orang terima. Gitu. Malah kadang-kadang orang terima. Ya loh. Maka kita bagaimana kita berkomunikasi dan memanage itu semua? Ya melalui wali murid, melalui wali kelas disampaikan begini. Putri panjenengan, putra panjenengan, dia sudah cukup baik sebenarnya, tapi ada sedikit begini sampaikan. Tolong dibantu bagaimana caranya. Karena saya dalam hal ini mewakili panjenengan untuk mendidik selama dia masih di madrasah sana. Tentu panjenengan kan kepingin putra panjenengan memperoleh pendidikan secara baik, layak dan sesuai dengan tujuan. Iya tentu. Dengan sifatnya membantu ketika dikomunikasikan, maka tentu ketika komunikasi terbangun dengan baik, kira-kira akan semakin dipercaya apa semakin tidak dipercaya? Semakin dipercaya. Karena perkembangan anak kita sampaikan secara berkala. Persis mengatakan bahwa wah, saya nggak percuma saya titipkan di madrasah salafiyah karena masing-masing siswanya dipantau, termasuk juga perilakunya di dalam sekolah atau luar sekolah kita pantau. Walaupun mungkin wali kelasnya ngarang-ngarang saja mungkin menyampaikan, mungkin ngarang, sebagian nggak semuanya sih. Kalau yang di dalam kelas mungkin yang berupa angka atau berupa prestasi akademik mungkin nggak ngarang, ya. Tapi yang lain-lainnya mungkin hanya satu dua yang dia amati mungkin yang dia kenal. Kalau yang tidak terlalu aktif mungkin ya sekenanya ya baik. Melu umum. Gitu, kata-kata ya standar umum lah, gitu. Tapi itu perlu dan penting untuk menjalin komunikasi dengan wali murid. Gitu. Yang harapannya dengan seperti itu, satu, kualitas madrasah meningkat. Yang kedua, ketika ada harapan dan seterusnya ini tidak terjadi tadi, dumas. Daripada kemudian malah nggak terima ngomongin ngono-ngono, ya. Karena ketidakpuasan terhadap pelayanan pendidikan pada madrasah, kemudian tidak menyampaikan kepada guru, tidak menyampaikan kepada kepala madrasah, tidak menyampaikan kepada, tapi malah menyampaikannya di media sosial. Akhirnya viral. Kira-kira dengan seperti itu menyelesaikan masalah? Tambah. Tidak. Malah tambah geger. Malah wong sing orang ngerti-ngerti ya malah jadi melu-melu. Gitu. Nah, kok anak sing nguyaih maning. Ana sembumbon. Maka perlulah kiranya monggo Bapak Ibu kepala madrasah ya, wabil khusus di Kabupaten Cilacap ini bangun komunikasi dan bagaimana sistemnya. Sing paling ekonomis. Kalau kumpulan wali murid ya orang ketang sebulan pisan, umpamanya orang usah nganggo sampai ora apa-apa mau nyatane dipanggil satu-satu. Gitu.
Untuk waktu satu orang katakanlah 5 menit lah untuk menyampaikan satu-satu. Gitu. Kan sekarang sekelas itu rata-rata berapa sih? 32. Rata-rata 32. Gitu. Kan juga masih ada yang di bawah 32 toh? Ya, di atas juga ada. Artinya di rata-rata 30-an. Tapi akan relatif seandainya itu dipanggil melalui wali kelas masing-masing untuk komunikasi, perkembangan pendidikan anak, termasuk kejiwaan anak, ini akan lebih efektif dan itu akan lebih nyambung, termasuk biayanya murah. Kalau seandainya memang tidak disetujui, nggak perlu pakai snack, nggak usah snack-snack kan tunggal dina putarnya panjenengan masuk sekolah dari pagi sampai sore, dari mulai hari Senin sampai Sabtu saja nggak ada snack-snack kan kok, ya toh? Kalau seandainya memang itu dilakukan. Gitu. Kemudian ini saya belum cerita komite ini. Belum cerita komite. Ini baru cerita wali. Baik. Oke, maka komunikasi dengan wali murid tentang perkembangan akademik serta perkembangan mental anak ya selama dididik di madrasah salafiyah. Ini sebagai salah satu testimoni dan dukungan secara moral termasuk juga mungkin finansial nantinya. Karena wali murid dikomunikasikan, diminta, diajak komunikasi dari hati ke hati. Bukan konteks instruksional. Kalau konteksnya instruksional bisa saja, mungkin di depan iya, di belakang ngono, dure-dure menang ya iya. Ya toh? Oke, oke. Meningkat lagi. Ini stakeholder pada madrasah. Komite madrasah. Tapi Ibu yang saya hormati, kelihatannya di sana di luar Cilacap, ini ada fenomena yang kemudian bergeser. Komite madrasah itu bukan representasi dari wali murid, tetapi representasi atau ATM-nya madrasah. Komite ini bukan lagi menjadi perpanjangan lidah dari wali murid, tetapi komite sebagai stempel madrasah. Oke. Kemudian komite ini bukan lagi menjadi perpanjangan tangan aspirasi wali murid, tetapi menjadi bagian yang independen, seakan-akan tidak tersentuh. Nah, maka perlu saya sampaikan, dan yang terakhir tidak tersentuh. Saya tanya kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah, yang mengaudit, mengawasi, menginvestigasi atau memeriksa tentang kinerja komite siapa kira-kira? Yang mengontrol? Halo Bapak Ibu, Kepala Madrasah. Yang mengangkat Kepala Madrasah. Sing CS, Pak. Berarti kalau mengatakan bahwa komite itu ATM-nya madrasah, bisa jadi benar ya? Iya. Kon tukang golek utang. Nah, ya. Artinya bahwa bukan berarti tidak boleh, berdasarkan peraturan Menteri Agama memang diperkenankan bahwa madrasah itu memperoleh sumber anggaran, sumber dana dari komite madrasah. Tetapi tentu sumber dari komite madrasah ini kira-kira kalau memperoleh sumber itu kira-kira kepengen sumber sing bening, seger atau butek ning pahit. Nah kan? Kalau budak, ya, ini timbulnya macam-macam. Ini masih penting, ya, katalah jumlahnya seperti itu. Tapi akan ada cenderung pada laporan-laporan yang mungkin bisa dikatakan satu mengarah pada tindak pidana. Tapi kalau itu bening, karena komite itu merupakan bagian perpanjangan lidah itu perpanjangan boleh melek semakin dalam kata maksudnya. Atau perpanjangan tangan, artinya jangkauan komite ini sebagai komunikator, sebagai koordinator, sebagai wahana aspirasi dari
wali murid atau wali siswa. Untuk apa? Yaitu untuk bersama-sama menuntaskan, menyelesaikan program pendidikan yang diamanahkan oleh wali murid. Ya toh? Cara bahasa Jawa jer basuki mawa. Ya toh? Nah, kemudian cara taklimul muta'allim ke, ya toh? Ya kan? Ada 6 toh? Ala lantaran ulan ma'illa bi sittah. Ada 6 perkara. Salah satunya itu bulghah. Ya, biaya. Ya. Maka sebenarnya konteks seperti itu sudah disadari oleh semuanya. Tapi mengapa kok ada dumas? Laporan ini ngalor ngidul ngetan bulan tambah gaduh. Gitu. Itu karena bersumber dari sumber yang keruh. Gitu. Maka perlu kita dorong ke tengah lagi nih. Yang komite dulu mestinya di tengah-tengah memfasilitasi madrasah dan wali murid, wali siswa. Ya. Kemudian bergeser menjadi ATM madrasah, kita harus dorong. Boleh jadi ATM madrasah dalam tanda kutip, memang ada aturan boleh. Tetapi bagaimana caranya komite itu memperoleh anggaran itu harus diperhatikan. Ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Sehingga katakanlah kena iwake bening. Apa bening banyu ini kena iwake? Kena iwake bening. Maka ini perlu ada bentuk komunikasi dan ada beberapa metodologi yang harus dilakukan. Ya, dikomunikasikan. Gitu. Jangan konsep pokoknya. Sehingga dalam pernyataan saya atau yang saya sampaikan di awal, dalam madrasah melaksanakan tugas pendidikannya ini ada yang masih mengejar kuantitas. Apakah boleh? Boleh. Apakah salah? Tidak. Tapi tentu perlu perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan yang matang, cara bahasa anak pula wong tua kepada. Ya, tahun ini nampak 100. Sebenarnya memang secara ideal berdasarkan sumber daya kemudian sarana hanya bisa menampung 100 siswa. Ujuk-ujuk tahun ngarep anak 1 saya tambah kabin. Gitu. Wah, ini kepercayaan loh masa ya ditolak. Kira-kira saya kira perlu kelas apa orang? Butuh kelas apa betul? Masjid. Ya. Apakah cukup 1 kelas? Ya. Masjid 4 kelas. Kalau seandainya 50 itu 2 kelas, berarti selama 3 tahun, gitu? Selama 3 tahun, ketika itu linear sebagai target karena kuantitas seperti itu, maka selama 3 tahun Bapak Ibu Kepala Madrasah harus menyiapkan 6 lokal. Gitu? Ya karena yang kelas 1, 2 kelas ini yang nambah 2 kelas ini nanti naik lagi kelas 2 kan nambah lagi. Yang kelas 1 nanti ya itu lah. Nah, maka ini perlu ada perencanaan. Ojo cara iki bahasa iki sedek senyap. Ngerti sedek senyap. Korupsi itu ya foto harus sekarang diselesaikan. Tidak. Nah, direncanakan. Karena ketika ia seperti itu, apa ya kira-kira Pak Kepala Madrasah atau yayasannya yang akan membangun? Enggak lah, rata-rata ya mesti tolong mari siapa? Mari komite, kemudian mari murid. Kan begitu. Ketika paling murid ana sing kerjane di dalam nembe Covid mari lah. Artinya masa Covid baru selesai. Ibaratnya ekonomi baru recovery, ngerti-ngerti walaupun tarikannya orang akeh ning tercel gue nyebeli. Masa diblokir lah. Ingatan. Ning nyebeli. Makanya tadi pentingnya satu manajemen. Ya, ngerti diatur. Ojo sedek senyap. Skala prioritas ini penting, nggih. Skala prioritas itu penting. Ya, maka tadi komponen tadi sudah ada tadi guru sudah,
wali murid sudah, komunitas sudah. Masyarakat, ya yang terakhir nih masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu penerima manfaat dari lembaga pendidikan yang ada. Maka setiap langkah kebijakannya agar nanti program pendidikan pembelajaran di madrasah sukses, tentu perlu komunikasi. Ya karena siswa-siswa panjangnya itu dari mana sih kalau bukan dari masyarakat? Iya lah. Nah ya kadang-kadang ngoprak-ngoprak yang tulung-tulungnya maring Pak Kiai, maring Pak tokoh agama, tokoh masyarakat, pangapunten mangke yang di saking MI gitu batang Tim sukses. gitu. Nah maka dari itu tentu bagaimana masyarakat Panjenengan ini bukan hanya masyarakat umum gitu kan, termasuk masyarakat bagian dari MTS ya itu apa? MI yang ada di sekitar Panjenengan. Itu masyarakat Panjenengan yang perlu di openi. Nah, kira-kira mau kok digiring mlebu maring madrasah kabeh. Nah, ngoneng madrasah diayaki. Nah, tapi programnya itu bukan hanya sekedar tanpa tapi diayaki. Kaliannya Gitu. Kan gitu. Artinya diayaki. Gimana diayaki maksudnya? Dipilah yang berkualitas. Gitu? Oke. Nah, maka dari awal sampai akhir saya sampaikan, ternyata fenomena yang berkembang sekarang ini tentang dunia pendidikan, apalagi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah menghangatnya politik, ya, ini menghangatnya politik, ini kemudian menghangatkan seluruh fenomena kegiatan kemasyarakatan pelayanan publik yang ada. Masyarakatnya sekarang ini lagi sensitif, karena apa? Bakul-bakul politik ini sekarang sedang menawarkan berbagai macam program ya sekiranya nanti memperoleh sehingga yang kemarin menang-menang ayam-ayam tidak ada masalah ya ini ada sebagian yang dikomunis lapor pe oh nyong ning burine nyong sing dukung nyong sing bela gitu. Ini tidak di Cilacap, di sana bukan di Cilacap. Dekengan pusat. Maka kita harus pandai mengelola ini. Kita harus pandai mengelola ini. Maka satu hal dari awal sampai akhir saya sampaikan, ya. Maka yang pertama adalah komunikasi. Gitu? Komunikasi. Ya, tentu ukuran komunikasi dengan wali murid ya, berbeda dengan bagaimana berkomunikasi dengan siswa. Berbeda pula bagaimana komunikasi dengan masyarakat dan juga komite madrasah. Nah kalau seluruh komponen itu ada, komunikasi sebagai salah satu cara untuk menyampaikan agar komunikasinya tidak miss, tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Ini karena kadang-kadang dua hal ini nggak pernah bisa match ini. Kadang-kadang kalau nggak salah paham, biasanya pahamnya yang salah. Gitu ya. Maka perlu adanya manajemen madrasah. Kita kalau manajemen madrasah panjangnya sudah pirsa. Kalau sudah bunyi manajemen, gue manajemen madrasah, gue manajemen pasar, gue manajemen kantor, manajemen apapun, itu pasti harus mengingat 4 prinsip manajemen. Gitu. Planning, organizing, actuating, and controlling. Ya, 4 hal. Nah, tentu 4 prinsip manajemen ini disesuaikan sesuai dengan spesifik. Pendidikan ya pendidikan. Bagaimana pengaturannya dan seterusnya. Kayaknya gue ya. Kalau saya, wah, hampir jam 11 lewat ya. Artinya sudah cukup banyak. Kurang lebih saya hampir 1 jam saya menyampaikan ini bahwa fenomena yang berkembang di masyarakat ya sekarang masyarakat sedang sensitif karena memang seiring meningkatnya tensi politik ya tentu saja pencalegan sudah muncul calon-caleg dan seterusnya yang mereka juga membutuhkan itu ya membutuhkan dukungan simpati dari masyarakat maka fenomena yang berkembang pada layanan publik akan selalu menjadi perhatian dan jangan sampai lembaga kita madrasah kita itu menjadi ajang atau diperjualbelikan fenomenanya untuk ditunggangi untuk kepentingan politik. Artinya gara-gara setitik kemudian akan diviralkan nanti selesaikan akhirnya kan memperoleh simpati. Tapi ada yang dikorbankan
Nah, kita ini tadi komunikasi. Gitu? Yang kedua yaitu manajemennya, monggo diatur dengan baik. Saya nggak perlu nguyai panjenengan semua kepala madrasah, bukan kepala madrasah kemarin sore, ya. Sudah cukup senior, bahkan lebih lama dibandingkan saya karena melihat dari face-nya itu kayaknya lebih tua dibandingkan saya. Gitu. Senior apa sepuh ya? Ya ora duwe pokir nggih ngasuk. Ya memang secara mungkin ya saya lebih tua sedikit dibandingkan panjenengan. Panjenengan lebih banyak tuanya dibandingkan saya. Nah, yang terakhir kali bahwa sarana ada KKM dan seterusnya tolong untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami berharap di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap ini terbangun komunikasi dengan baik. Karena ini adalah ekosistem pendidikan dalam birokrasi, yakni di Kementerian Agama ini jangan sampai ya ada pemikiran kemudian membentuk baik sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung terwujud membuat front adanya kantor dalam kantor. Paham nggak kantor dalam kantor? Siap. Ya. Jadi kenapa ketika ada kantor dalam kantor, ya ada satu organisasi yang diamputasi kewenangannya, yang tidak ikut dikomunikasikan dengan baik, maka program tujuan pendidikan itu tidak bisa akan berkembang dengan baik dan sempurna karena tentu minus atau kurang optimal dukungan. Saya yakin semuanya sudah mempunyai visi dan misi, tinggal perannya kan berbeda-beda. Ya, saya, Pak Aid, stafnya Pak Aid, ada pengawas, ada kepala madrasah, ada guru. Mereka kita semua adalah pembawa, adalah pemangku peran. Kita pemangku peran yang mempunyai urgensi masing-masing, yang tidak bisa ditinggal begitu saja atau ditinggalkan begitu. Ketika ditinggalkan